Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 ya untuk hari ini. Langsung aja kita lihat ya saham yang pertama yaitu ada TCPI. Nah, TCPI ini sudah mulai ada tanda-tanda penguatan lagi ya. Ini dipantau aja. Dia juga sudah sempat menyentuh support di 8.075-nya. Untuk targetnya sendiri, teman-teman bisa pakai target untuk pendek ya, bisa pakai target di top box atau di resisten 8.875. Tapi kalau misalkan dia bisa close di atasnya akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa menuju ke harga 9.625. Selanjutnya ada Elite. Nah, Elite tadi pagi atau di sesi pertama agak-agak mengkhawatirkan ya, tapi di sesi 2 akhirnya kembali menguat lagi 4,02%. Ini boleh diperhatikan pergerakannya kalau misalkan dia besok bergerak di atas harga 184-nya ya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau dia bisa close di atas harga 187 ya kalau untuk saat ini targetnya. Kalau bisa close di atas 187, next targetnya adalah di 199. Lanjut ke VTNY. Nah, untuk VTNY ini masih terkoreksi ya hari ini, yaitu di 0,9%. Untuk resistance sendiri atau top boxnya saat ini ada di harga 456. Nah, ini dipantau aja ya. Kalau misalkan VTNY kembali menguat lagi, targetnya masih sama ya, masih di sekitar 464-nya ya kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Euro. Nah, Euro masih boleh diperhatikan ya kalau besok dia bergerak ya, ini boleh dipantau. Kalau untuk Euro targetnya adalah di resisten ya atau di top box 332 untuk target pendeknya. Tapi kalau bisa breakout dan bisa kuat naik, mudah-mudahan sih bisa menuju ke harga paling nggak ke 380-an ya untuk Euro. Jadi dipantau aja. Memang hari ini dia koreksi 0,6% tapi masih bertahan di atas support 296-nya. Lanjut ada Unilever. Unilever hari ini juga belum kemana-mana ya, masih doji di harga 4.160. Nah, ini masih boleh dipantau ya selama dia nggak tembus dari atau nggak closing di bawah harga 4.060-nya. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya untuk Unilever. Paling nggak targetnya untuk saat ini sekitar di harga 4.520-an atau 4.500 juga boleh. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Sini. Sini hari ini juga menguat ya 6%. Ini boleh dipantau pergerakannya kalau dia kembali menguat lagi. Targetnya adalah di 2040 dulu ya kalau untuk Sini ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dan kuat menembusnya, paling nggak target berikutnya adalah di 2260 ya. Mudah-mudahan dia bisa tutup gapnya ya. Kalau misalkan tembus lagi ya masih ada target-target berikutnya, santai aja 2415. Dan juga untuk target terakhirnya ada di harga 2600-an. Lanjut Mika. Nah, ini Mika saya update aja ya. Ini juga udah kita bahas dari waktu dia kembali menguat di tanggal 9 Maret kemarin. Nah, ini sudah kena targetnya ya di 3.190, bahkan sudah sempat tembus tapi akhirnya ditutup koreksi 0,6%. Nah, kalau misalkan ternyata dia nggak lanjut atau dia turun lagi ya tungguin lagi aja di bawah atau mungkin di sekitar area harga 2.850-nya. Selanjutnya ada DSNG. DSNG open di harga 690 ya. Sayangnya nggak bisa ditembus hari ini. Sempat juga dibawa turun ke harga 666. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya. Mana tahu dia bisa breakout 690 atau juga breakout 700. Targetnya sendiri adalah di 715 ya. Syukur-syukur bisa lanjut lagi untuk menuju harga-harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada INDF. INDF ini sudah sempat menyentuh support di 6.050 ya di hari Kamis kemarin tanggal 6 Maret. Ini sudah boleh diperhatikan lagi pergerakannya untuk INDF kalau dia berhasil breakout dari harga
6.225. Nah, kalau misalkan dia berhasil menembus untuk target saat ini, untuk target pendeknya yaitu sekitar di 6.400-an ya untuk INDF. Begitu juga ICBP. ICBP ini juga sudah terpantau ada perlawanan ya, sudah 3 hari. Nah, ini kalau misalkan lanjut mudah-mudahan bisa menembus top boxnya di 9.800-nya ya. Untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai support 9.325 ataupun bisa pakai 9.275-nya. Nah, untuk targetnya sendiri ya, untuk saat ini ada di harga 9.975 dan juga di harga 10.125 dulu ya untuk saat ini untuk ICBP kalau dia kembali menguat lagi. Lanjut ke saham berikutnya yaitu MIDI. MIDI nggak jadi naik ya, hari ini malah koreksi 3,6%. Tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya ya, kalau misalkan dia besok kembali menghijau lagi. Nah, untuk top boxnya sendiri atau resistennya ada di 386. Targetnya adalah di 424 dulu ya. Tapi kalau misalkan kuat ditembus mudah-mudahan bisa ke 450. Selanjutnya ada AMRT. AMRT hari ini ditutup koreksi lagi 0,3% ya. Padahal sudah sempat naik di atas harga 2.890. Tapi sayangnya nggak bertahan. Akhirnya ditutup terkoreksi lagi 0,3%. Nggak apa-apa, masih selama bertahan di atas 2.790 ini harusnya masih sideways dulu. Nah, mudah-mudahan bisa kembali breakout lagi untuk menuju target-target berikutnya. Untuk target utamanya yaitu di harga 3.070. Lanjut ke saham berikutnya yaitu TRJA. TRJA juga belum hari ini dia gap down ya, gap down. Lalu ditutup doji di 278 ya. Ini masih boleh dipantau aja pergerakannya untuk saat ini. Untuk top boxnya sendiri sekarang ada di harga 292 ya, resisten terdekatnya. Nah, ini dipantau aja kalau dia berhasil tembus 292, 294 ya dan 302. Untuk targetnya sendiri masih sama, masih di 318. Tapi kalau misalkan dia turun ya, kalau bahkan dia menembus 260, sebaiknya keluar aja yang sudah punya. Tapi kalau belum punya ya nggak usah dibeli. Selanjutnya ada BPTR. BPTR masih hijau ya hari ini, kembali menguat 9,4%. Nah, next targetnya adalah masih sama di 209 untuk saat ini ya. Tapi mudah-mudahan juga bisa ke 268 kalau dia cukup kuat naiknya. Jadi dipantau aja untuk BPTR ya. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Next ada PPRE. PPRE masih bertahan ya, walaupun hari ini terkoreksi 1,8%. Masih boleh dipantau-pantau kalau besok menghijau lagi. Harapannya bisa breakout 110, targetnya masih sama di 113 dulu untuk saat ini ya. Kalau misalkan tembus 113 masih ada target berikutnya yaitu di harga 120, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 117-nya. Selanjutnya ada Yellow. Yellow hari ini sudah mulai ada pergerakannya. Ini boleh diperhatikan lagi kalau dia lanjut bergerak besok. Nah, hari ini sayangnya dia nggak closing di harga 58 ya. Dia closing di 57, tapi nggak apa-apa. Dipantau aja kalau dia bergerak di harga 58 di perdagangan besok. Untuk target pendeknya teman-teman bisa pakai target di 62 ataupun di harga 67-an atau 66 bisa di daerah situ. Jadi dipantau aja Yellow, mana tahu besok rame. Lanjut ke Ken. Ken hari ini padahal sudah sempat breakout top box 565-nya ya, tapi sayangnya akhirnya ditutup sama dengan harga open yaitu di 545. Tapi masih oke posisinya, mudah-mudahan masih bisa terus menguat untuk Ken, memang agak santai. Nah, kalau misalkan untuk target saat ini adalah masih sama yaitu di 580. Lanjut ya ke PEC. Nah, ini PEC kemarin udah kita bahas, kemarin dia breakout top box ya di hari Jumat, closing di atas 128 atau di harga 130. Hari ini lanjut lagi menguat 6,15%. Mudah-mudahan bisa kena targetnya di paling nggak di 146 dulu ya untuk PEC. Lanjut ke UNTR. UNTR juga masih koreksi hari ini 2,6% ya, belum berhasil menembus top boxnya untuk saat ini.
atau juga targetnya yaitu di 28.450. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil menembus 28.450, next targetnya adalah di 30.850, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 30.150. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Akra. Akra hari ini juga naik 1,4% ya. Sayangnya belum berhasil menembus 1410 atau top boxnya atau resisten. Nah, ini dilihat aja kalau dia berhasil tembus di perdagangan besok ya. Misalkan dia tembus ya, targetnya adalah di 1445. Mudah-mudahan bisa closing di atasnya. Kalau bisa closing di atasnya, next targetnya adalah di 1480. Selanjutnya ada Zata. Zata juga hari ini luar biasa ya, menguat 24,14%. Ya, ini masih boleh dipantau kalau besok menghijau lagi. Targetnya adalah di 88. Kalau 88 yang bisa ditembus dan bertahan di atasnya akan sangat menarik. Next targetnya itu adalah di harga 117 ya untuk Zata kalau dia masih kuat untuk lanjut ke atas. Selanjutnya ada Tris. Tris ini juga boleh dipantau pergerakannya besok kok ya. Kalau Tris kembali menguat, targetnya adalah di 266 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ada LP. LP juga hari ini menguat 5,6% ya. Ini dia support di 202-nya cukup kuat ya, menahan. Nah, ini dia kembali menguat lagi. Kalau besok lanjut, mudah-mudahan targetnya di 230 bisa kena atau bahkan bisa ditembus, akan sangat bagus. Target utamanya adalah di 236 dulu ya untuk saat ini. Kalau bisa close di atasnya akan lebih baik lagi. Kalau bisa close di atas 236, next targetnya adalah di 250, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 246 ya. Dan saham yang terakhir ada gula. Nah, untuk gula hari ini menguat 1,8% ya. Ini boleh diperhatikan besok pergerakannya kalau dinaik lagi. Untuk targetnya sendiri sekitar di harga 350-an dulu ya. Kalau misalkan ternyata dia tembus lagi 350, mudah-mudahan bisa ke 364-an atau bahkan bisa di atasnya. Nah, tapi kalau misalkan udah kena 350, kalau mau TP dulu TP nggak apa-apa. Tapi kalau masih mau hold juga silakan. Nah, untuk saat ini memang dia terpantau masih terjadi penurunan, tapi kalau misalkan ternyata sudah ada perlawanan, mudah-mudahan bisa kembali naik lagi untuk menuju ke harga target utama yaitu di 478-nya. Oke, mungkin sampai di gula dulu ya untuk hari ini. Jadi nggak terlalu banyak juga, walaupun banyak yang naik juga hari ini, tapi nggak sebanyak kalau ISG-nya lagi hijau. Mungkin bisa membantu teman-teman semua ya. Semoga besok hijau ISG-nya, jadi tetap masih bisa trading. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di next video dan besok ya. Bye-bye.